Sunda Aji berhasil temukan bukti CCTV kakak Vina sendiri otak. Gitu katanya. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sudah semua? Semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua karena dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tunggu-tunggu ya. Akhirnya Polri mau menuntaskan ini kasus antara Vina dan Eki ini gitu. Gimana ini pernyataan lengkapnya bahwa Kapolri sekarang sudah menurunkan semua gitu kan untuk bagaimana kasus cepat selesai ya. Jadi gimana video selengkapnya sebeton? Ini dia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk mengungkap tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Kapolri memerintahkan Satuan Divisi Propam dan Irwasum Polri untuk mengungkap dan membantu penanganan proses penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki akan terus ditindaklanjuti oleh kepolisian. Untuk menuntaskan pengungkapan kasus, Kapolri memerintahkan Satuan Divisi Propam Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Itwasum, untuk membantu penanganan proses penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina. Kapolri juga memastikan hasil penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon akan disampaikan secara transparan meski sudah terjadi 8 tahun lalu. Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya. Publik masih menantikan komitmen Polri untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki setelah penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan oleh polisi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Bandung. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam, kita sudah terhubung dengan reporter TV One ada Adi Mulya di Gedung Barreskrim Polri. Adi Mulya, kami ingin tahu bagaimana upaya Polri untuk mengungkap kasus pembunuhan 8 tahun silam ini. Ya baik, selamat sore Gina Vita, Andro dan juga pemirsa. Kita ketahui bersama sebelumnya memang setelah Peggy Setiawan kemudian mengajukan pra-peradilan hingga akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dan akhirnya membebaskannya. Kini kemudian fokus dari kepolisian tentu akan mencari tahu lagi siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab dari terbunuhnya Vina pada tahun 2016 silam. Apakah memang nantinya akan dicari bukti baru soal Peggy Setiawan atau mungkin daftar pencarian orang yang akan dicari lebih lanjut. Hal ini memang masih dalam proses penyidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Yang jelas memang Andro, Gina Vita dan juga pemirsa, untuk saat ini dari Kapolri Listio Sigit Prabowo sendiri memang Itu sebenarnya ya, yang tidak lebih berperan aktif juga dalam penanganan kasus ini itu tentang di video sebelumnya sudah kita bahas ya tentang Bapak Susno Dudaji yang katanya menemukan bukti baru tuh dari hasil CCTV ya. Dudaji berhasil temukan bukti CCTV kakak Vina sendiri otak. Gitu katanya. Jadi gimana video selengkapnya sebentar? Ini dia. Susno Duaji temukan rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, terpasang di 3 lokasi, ada kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina Cirebon masih bergulir, kini beredar rekaman CCTV diduga merekam sekelompok geng motor, ada yang membawa balok. Dalam tangkapan layar rekaman CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Sebagaimana diketahui sebelumnya kasus pembunuhan Vina terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana,
kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Susno 2J menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara TKP terdapat CCTV yang dimana terlihat ada seorang wanita yang diduga kakak kandung Vina sendiri. Di flyover itu saya temukan ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Susno 2J saat diwawancara. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan. Menurut Susno, jika CCTV tersebut sudah bisa dibuka, Susno juga menegaskan bahwa terlihat jelas seorang wanita ada di kejadian tersebut nampak seperti kakak Vina sendiri. Susno sendiri telah mencurigai kakak Vina setelah kasus ini bergulir kembali. Menurutnya ada kejanggalan dan seperti ada yang disembunyikan oleh kakak Vina. Namun dia tidak bisa berbuka suara karena belum menemukan bukti yang kuat jika kakak Vina ikut terlibat dalam kasus ini. Saya sudah cukup lama curiga dengan kakak Vina ini, tapi saya tidak bisa berbicara sebelum ada bukti yang kuat. Dan pada akhirnya saya mencari bukti dan ditemukan potongan CCTV yang terlihat ada seorang wanita di kejadian tersebut, dan ciri-cirinya seperti kakak Vina sendiri, ucap Susno 2J. Setelah beredar rekaman tersebut kini kakak kandung Vina diperiksa oleh Polda Jabar untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Seperti diketahui, begini alasan satu terpidana kasus Vina belum dikembalikan ke Lapas Cirebon. 6 dari 7 terpidana kasus Vina sudah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Dari ke-6-nya, hanya terpidana atas nama Sudirman yang hingga saat ini diketahui masih dititipkan di Lapas Bancai, Kota Bandung. Sekedar diketahui, tahanan ke-7 terpidana itu dipindahkan ke Bandung setelah Polda Jawa Barat, Jabar kembali melakukan penyidikan terhadap DPO kasus Vina Cirebon pada Mei tahun 2024. Ketujuhnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, termasuk dengan Sudirman. Betul, Polda Jabar sudah memindahkan tahanan para terpidana kasus Vina Cirebon, kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadifpas Kanwil Kemenkumham Jawa Barat saat dikonfirmasi Detik Jabar. 6 dari 7 terpidana itu pun sudah tiba di Lapas Kelas 1 Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024 malam. Menurut Robianto, alasan Sudirman belum dipindahkan ke Cirebon karena menunggu persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Sudirman belum dipindahkan, menunggu rekomendasi dari LPSK, ucap Robianto tanpa menjelaskan secara detail mengenai rekomendasi dari LPSK tersebut. Sebelumnya diberitakan, Kepala Lapas Kelas 1 Cirebon, Yan Rusmanto mengatakan saat ini 6 dari 7 terpidana kasus Vina memang sudah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Kita menerima perintah yang merupakan hasil koordinasi antara Polda Jabar dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang menyampaikan bahwa ke-6 narapidana dikembalikan ke Lapas Kelas SI Cirebon, kata Yan Rusmanto. Yan menyebut, sejauh ini baru ada 6 narapidana kasus Vina yang dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Adapun untuk 1 narapidana atas nama Sudirman saat ini belum dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Sementara baru 6. Alasan 1 narapidana belum dikembalikan, kami belum tahu. Sudirman, sampai saat ini statusnya masih sebagai narapidana di Lapas Bancai, kata Yan. Ya. Semakin menarik sebentar ya. Ini apakah ini fakta baru atau gimana, kita belum kesana karena dari captionnya mengatakan bahwa ini sebenarnya otak dari pembunuhan dari Vina itu adalah si kakaknya sendiri. Tapi menarik untuk kita saksikan sebentar ya. Jadi segitu penontonnya. Selalu berpesan dari video, jangan cepat terbakar hoax, selalu jaga persatuan setiap persatuan kita, dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.